Skandal dibukanya bursa transfer. Viking lakukan sweeping di GBLA jelang liga bergulir. Rumor transfer Liga 1 dan berita klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert menduga adanya skandal yang melibatkan 3 klub soal dibukanya bursa transfer di September ini. Seperti diketahui, bursa transfer dibuka 21 September hingga 18 Oktober 2020. Hal ini dianggap Rene Albert tidak logis. Pasalnya itu berarti akan ada 3 jendela transfer dalam satu musim. Rene Albert menduga 3 klub yang dititipi 3 pemain Brazil yakni Arema, Persija, dan Madura menjadi klub yang mengatur dibukanya bursa transfer. Seperti diketahui, Haruna Sumitro yang merupakan General Manager Madura adalah salah satu anggota Exco PSSI. Begitu juga dengan petinggi Arema dan Persija adalah anggota Exco PSSI. Jadi 3 klub inilah yang diduga melakukan skandal dibukanya bursa transfer. Dari informasi yang saya dapat, ada 3 klub yang mencoba mengorganisir bursa transfer Eropa dan 3 klub ini adalah yang mendapat pemain Brazil dan semuanya tahu tentang mereka, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, apakah logis membuka jendela transfer hingga Oktober? Yang mana sebelumnya klub sepakat jendela transfer dibuka pada putaran kedua yaitu Desember. Ketika musim baru dimulai yang belum tahu kapan akan ada jendela transfer lagi. Dan saya bingung, padahal jelas lebih banyak yang tidak setuju dibuka, tapi kenapa tetap dibuka bursa transfer? Ujar Robert Rene Albert. Legenda Persib yang juga pengamat sepak bola Yudi Guntara membeberkan alasan PSSI membuka jendela transfer. Menurutnya, para klub anak emas PSSI merasa ketakutan akan kekuatan 2 klub musuh bebuyutan mereka yang juga musuh dari PSSI yaitu Persib dan Persebaya. Memang diketahui Persib dan Persebaya sejauh ini adalah tim yang paling lengkap skuadnya, baik lokal maupun asing. Jadi para klub anak emas PSSI ini merasa takut jika 2 klub ini menguasai sepak bola Indonesia. Apalagi 3 klub ini kekurangan pemain asing. Jadi gini ya, PSSI dan klub anak emasnya itu takut kalau Persib atau Persebaya juara. Karena kita tahulah Persib musim ini paling menakutkan. Terus pasca pandemi, skuad pun masih utuh. Gitu juga dengan Persebaya, skuadnya juga utuh. Jadi 3 klub anak emas PSSI kayak Arema, Persija, dan Madura itu takut kalau skuadnya mereka kurang. Nah akhirnya bikinlah skandal gini, transfer dibuka. Ya emang dari dulu kan gitu PSSI. Tapi itu baru asumsi saya saja, kita nggak tahu yang sebenarnya, ujar Yudi Guntara. Ketua Viking Persib Club Heru Joko mengatakan dirinya akan membentuk satgas yang bertugas menyisir setiap sudut stadion agar tidak ada satupun penonton yang mencoba masuk ke stadion saat Persib berlaga di GBLA. Hal ini dilakukan setelah adanya regulasi tuan rumah akan kalah jika ada penonton di stadion. Hal ini pun diantisipasi agar tidak ada penonton yang bukan fans Persib tapi mengaku fans Persib hanya untuk menghancurkan Persib. Jika ketahuan ada bobotoh yang mencoba masuk, maka akan dikenakan sanksi.
Kami sedang mengadakan kampanye. Kami sedang bikin satgasnya dengan keterlibatan PT PBB dan kepolisian. Kami ikut membantu mengamankan stadion. Penting buat kami karena kalau ada penonton, Persib pasti kalah. Yang jelas kalau ada anggota Viking yang tertangkap, kami beri sanksi. Bisa saja dicabut keanggotaannya. Tapi jika bukan anggota Viking yang tertangkap, maka polisi yang memberi sanksi, ujar Heru Joko. Lebih lanjut, Heru Joko mengatakan, tolonglah untuk semua fans Persib, kita tahu enaknya dukung Persib itu di stadion. Tapi kalau emang aturannya itu nggak boleh ke stadion, ya ikutilah. Yang penting Persib menang. Kita nggak mau mereka main udah bagus terus menang, tapi dianggap kalah. Ini demi Persib, ujar Heru Joko. Sementara itu, jelang kontra Madura pada 4 Oktober mendatang, pihak Persib dipusingkan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Pasalnya Madura United tak lagi di Sidoarjo melainkan kembali ke Pamekasan Madura, tepatnya di Stadion Ratu Pamelingan. Jarak yang ditempuh menggunakan bis dari Bandung menuju Pamekasan bisa sampai 1 hari 1 malam, bahkan hingga 2 hari. Hal ini bisa mengakibatkan pemain kelelahan di jalan. Perihal ini, Direktur PT PBB Haji Umuh-Muhtar memberikan komentarnya. Sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang itu adalah akomodasi dan transportasi. Kita tahulah jarak dari Bandung ke Madura itu kalau naik bus itu bisa sampai 2 harian. Kasihan pemain terlalu lama di jalan, capek, penat, udah pasti. Kalau pakai pesawat kan paling 1 jam, ujar Umuh-Muhtar. Persipura Jayapura dipastikan tak bisa bermarkas di Stadion Gajayana Malang. Hal ini dikarenakan Stadion Gajayana akan direnovasi. Persipura pun mencoba mengajukan agar bisa bermarkas di Kanjuruhan, markas Arema FC. Hal ini disampaikan pelatih Jackson F. Tiago. Ya, kami tak bisa main di Gajayana. Katanya stadion itu mau direnovasi. Kami akan cari stadion lain. Ya, mungkin kami akan minta izin agar bisa bermarkas di Kanjuruhan bersama Arema FC. Tapi belum tahu juga, soalnya belum ada kejelasan dari pihak Arema, ujar Jackson F. Tiago. Stadion Kanjuruhan, jika Persipura bermarkas di sini, maka stadion ini akan dipakai 4 tim, yakni Arema FC dan Persipura di Liga 1, dan Persema Malang dan Malang United di Liga 2 dan 3. Persela Lamongan diketahui tengah menyeleksi 4 pemain asing yang akan direkrut untuk mengisi 1 slot pemain asingnya yang tersisa. Keempat pemain asing ini semuanya berposisi sebagai stopper. Dari 4 pemain ini, 1 orang nantinya akan dipilih. Sejauh ini pihak Persela belum mau menyebutkan siapa saja para pemain asing ini. Namun diketahui dari 4 pemain asing ini ada yang berasal dari Afrika, Eropa, dan Amerika. Ya, kami sedang seleksi pemain asing untuk stopper. Ada 4 orang dari Afrika, Eropa, dan Amerika juga. Tapi belum bisa disebutkan siapa dia, karena sejauh ini masih negosiasi, ujar Neil Maizar. Namun berita yang beredar dari sumber yang tak mau disebutkan identitasnya, keempat pemain itu diantaranya Wilson Akappo dari Togo yang kini membela klub Al Soula di Abu Dhabi, Boyan Malisic asal Serbia yang tanpa klub, Felipe Campos asal Chili yang bermain di klub Colo-Colo di Liga Chili, serta Matteo Bartosa yang kini bermain di klub NK Opace di Liga 2 Kroasia. Usai kekalahan kontra Bayangkara FC pada laga uji coba terakhir, klub Persija Jakarta panik. Pasalnya skuad Persija dinilai kurang greget usai ditinggal Marco Motta. Hal ini membuat Persija kalap. Mereka pun mendesak PSSI agar segera menaturalisasi 2 pemain Brasil yang ada di Persija. Jika hal itu tak terlaksana, Persija pun dikabarkan akan mendatangkan 1 pemain asing. Pemain tersebut dikabarkan pernah bermain di Liga Inggris. Ia adalah Jayden Clay, bek berusia 28 tahun yang kini bermain di Divisi 2 Liga Inggris Sheffield Wednesday FC.
Zidane pernah bermain bersama beberapa klub Liga Inggris seperti Wigan Athletic dan Leicester City. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.